Paslon calon wali kota Solo adu program sebelum dilantik. Paslon nomor 1 Teguh Bambang yang diusung PDIP serta paslon nomor urut 2 Respati Astrid yang diusung Kim Plus. Berikut profil paslon nomor 1 Teguh Bambang yang diusung PDIP. Orang bakal tinggal semangatku tempur nomor sejiwa kuat ragam panggung pecah orang gampang dibelah tetap kudu berjuang kesempatan ayo saking namakan nomor siji kudu menang 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 nomor aku orang mundur orang bakal kudu menang lang sopo si wani datang tapi pancen aku ojo ngerti bertutur nomor siji kudu menang Ini pokok satu, pencapaian dan dalam video. Paslon nomor 1 telah hadir bersama dengan kita. Dan ini profil paslon nomor urut 2 Respati Astrid yang diusung Kim Plus. Respati Ahmad Ardianto atau biasa disapa Respati. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan aplaus. Dulu akan melakukan sesi foto untuk Kota Solo menjadi kota yang lebih baik. Kita akan bersama menyaksikan video profil dari Kota Solo. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kota Solo menggelar bincang kolaborasi bersama calon pemimpin Kota Surakarta dengan menghadirkan dua pasangan calon wali kota wakil wali kota Solo. Kesempatan untuk menanggapi selama Dua paslon Pilkada Solo saling adu program. Pasangan Teguh Bambang melakukan kolaborasi parpol dengan pengusaha sedangkan pasangan Respati Astrid akan membuka rumah siap kerja di tiap kecamatan. Tak hanya kalangan pengusaha yang hadir dalam acara ini. Apindo turut mengundang juga dari kalangan akademisi, pelaku UMKM dan juga mahasiswa. Selain mendengarkan paparan program kerja juga untuk memberikan masukan kepada kedua paslon. Di Kota Solo ini, Masing-masing paslon harus menjawab pertanyaan dari panelis ataupun yang hadir dalam acara bincang kolaborasi. warga Solo, kami berharap bahwa tentunya kami ingin Kota Solo ini menjadi kota yang lebih baik lagi dan mempunyai daya saing yang lebih. Berikut tanggapan dari masing-masing paslon. Kalau Pak Iwan Kurniawan menghormati dan seluruh jajaran, artinya baik proses kota yang kita cintai ini benar-benar menjadikan kita ini sudah seolah-olah kota yang adem ayem, toleran sangat tinggi, dan ini prosesnya panjang, hampir 20 tahun sampai hari ini. Maka kalau ada hal-hal yang sekiranya masih ada kurang-kurang antara lain, ya, masyarakat terlanjur diberi kemudahan, mulai dari Pak Jokowi, Pak Rudi, Pak Pul, akhirnya masyarakat kita ini sementara ini tidak ada semangat karena sembilan bantuan, mulai dari kesehatan, pendidikan, rumah tidak layak huni, sudah puluhan ribu yang kita BPJS kita, APBD kita, tahu 60 miliar yang itu kita pertahankan supaya anak-anak keluarga yang
miskin bahkan prasejahtera ini bisa mendapatkan. Nah, sementara mereka pada waktu diberi pelatihan setelah mereka lulus SMA SMK, pada waktu ditempatkan di luar kota, dia nggak berangkat. Ini problem. Bagaimana pemerintah sudah memfasilitasi, tetapi mereka tidak mau berangkat. Pilih rumah, rokok, cukup parkiran, atau sampah, atau pakai sampah. Ini perubahan mindset tidak sederhana. Ini pemerintah sudah melakukan hal-hal yang lebih apa ya? Dan kita sudah kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa memasukkan tenaga kerja yang terampil. Kita sebagai swasta, perguruan tinggi swasta mesti membuat terobosan-terobosan, dan mungkin kita punya jalur untuk kartu Indonesia Pintar, mungkin itu bisa membantu kampus itu. Bisa hubungi saya, maka nanti kami untuk jadi teman-teman. Ada jawab tuh? Oh iya. 5 menit. Oh iya. Iya. Termasuk target KAD, nanti kita akan kolaborasi. Ya, bagaimana meningkatkan teman-teman pengusaha ini bisa kemudian bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Terutama untuk kami ini adalah salah satu contoh kolaborasi partai politik dengan pengusaha. Karena kalau calon itu hanya pengusaha saja atau partai politik saja tidak bisa menyelesaikan, maka kolaborasi tidak hanya nasionalis dan agamis, tetapi partai politik dengan pengusaha. Kompetensi dan tentunya tadi concern yang dihadapi oleh bidang pendidikan tentang perguruan tinggi swasta yang semakin menurun minat masing-masing. Bagi Mas Respati adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Iwan Kurniawan kita kita bisa memaparkan. Sampaikan tadi terkait ibu masalah bisa memenuhi. Tapi kami berdua berkomitmen ke depan dengan program ekstensifikasi pajak. Kalau kita bicara tentang pelatihan UMKM naik kelas, tujuannya adalah ekstensifikasi pajak. Kami berdua pengusaha. Kami tahu persis kenapa PAD kita tidak bisa. Karena harus kita ingat 3 tahun, 4 tahun lalu kita dilanda COVID. Di COVID kita pertumbuhan minus 1,74%. Ketika kita baru mau mulai, hadirlah pemimpin muda Mas Gibran nge-booster Kota Solo. Karena apa? Kalau kita nggak booster, kalau kita tidak bisa memulihkan ekonomi dalam bentuk yang cepat, masalahnya sekarang kalau saya tanya Pak Iwan pengusaha, setelah COVID minus 1,74, kita langsung genjot PAD, kita langsung tagih pajak dengan optimal ke para pengusaha. Pasti itu tidak bisa. Ada restrukturisasi yang pengusaha saat COVID itu terbantukan. Jadi saat ini kita akan optimalkan kembali dengan metode ekstensifikasi pajak untuk pengoptimalan PAD. Dan tentunya wali kota sebagai brand ambassador, kita harus optimis untuk menawarkan kota kita mendatangkan investor luar negeri. Kita bicara isu lapangan kerja. Surakarta ternyata semua self-employed. Surakarta itu banyak sekali fotografer, makeup artist, ada penari, ada tukang masak, koki, chef dan lain-lain. Maka kita hadirkan rumah siap kerja. Itu dari teman-teman kuliah, teman-teman SMA yang tidak bisa lanjut ke kuliah, yang ingin langsung merasakan dunia kerja, hadir ke rumah siap kerja di tiap kecamatan. Kita hadirkan, kita siapkan soft skill mereka untuk langsung masuk. Dan tadi tertarik sekali di video tadi pentingnya link and match. Itu pentingnya kedua saya dan Pak Asyid komitmen link and match.
Jadi kita tahu tenaga kerja yang memang belum bisa diterima, dan kita tahu kita cari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita lanjutkan. Silakan lanjut untuk bisa menambah. Paslon kedua, waktu 5 menit. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan dan membuat sebuah highlight dari apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat, izinkan kami berdua menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Apindo dan Upside semakin menurun. Izinkan saya juga menambahkan beberapa hal terkait dengan bagaimana Kota Solo saat ini dihadapkan pada bagaimana ke depan bisa mengembangkan dari sifatnya yang sejak di masa lampau Kota Solo ini sebagai kota yang sangat-sangat dinamis. Boleh dikatakan ketika zaman dulu Solo sudah menjadi pusat dari perdagangan, Kota Solo menjadi center dari usaha-usaha investasi sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Dan saya kira yang hadir pada malam hari ini tentunya kita sama-sama sepakat bahwa apa yang disampaikan Mas Respati dan tentunya saya tambahkan dengan adanya creative funding yang perlu kita gunakan sebagai optimalisasi untuk PAD di kepemimpinan Solo di masa mendatang. Sementara, Ketua Apindo Solo, Iwan Eloka Emiente berharap siapapun nanti yang menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga Solo dan juga kemudahan perizinan usaha bagi para pengusaha. Mendengarkan juga visi misi dari kedua paslon ini, karena kan juga ini menyangkut masa depan kota Solo. Jadi kami dari seluruh pengusaha dan juga dari asosiasi pengusaha sahabat anak Indonesia itu juga ingin tahu bagaimana calon pemimpin ini akan membawa Solo ke masa depan yang lebih baik lagi. Tapi harapan dari pengusaha sendiri terkait adanya nanti sosok pemimpin Solo seperti apa Pak? Harapan kami juga untuk selalu bisa membuat situasi ekonomi dan bisnis di Solo ini menjadi kondusif dan juga bisa berputar ekonominya yang lebih cepat lagi, karena potensi-potensi itu masih banyak. Cuman kita itu sekarang belum bisa semaksimalnya mensinkronisasi dan juga menggunakan kelebihan-kelebihan yang kita semua punya ini. Jadi harapan kita juga bisa pemimpin baru ini bisa membawa Solo ke jenjang yang lebih baik lagi. Mungkin adanya kemudahan izin atau kemudahan dalam penanaman modal atau kebijakan yang menguntungkan pengusaha seperti itu Pak. Iya, itu mungkin salah satunya juga dari kebijakan perizinan ya, karena memang sekarang itu banyak perizinan yang sudah dialihkan ke daerah, jadi otonomi daerah. Jadi ini merupakan salah satu cara juga untuk bisa terus mengembangkan lapangan kerja, karena memang diperlukan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat Solo ini. Sejauh ini hubungan tripartit itu sudah berjalan ya Pak? Ya, sudah berjalan cukup bagus dengan hubungan tripartit, dan juga syukur alhamdulillah selama ini juga di kota Solo ini kita dapat terus menjaga hubungan baik ini, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan selama ini, jadi cukup baik. Untuk tamu undangan ini dari mana aja Pak? Mungkin sepertinya ada lebih lebar, lebih luas, tidak sekedar pengusaha kayaknya. Ya, ada dari pengusaha, dari pendidikan juga kami undang, dari masyarakat umum, lalu dari forum anak juga kami undang, supaya mereka juga bisa mendengarkan visi misi dari dua paslon. Ya.